Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmanuddin, Kepala SMK Negeri 1 Anjatan. Pada kesempatan bulan November ini, saya ingin menyampaikan pemecahan masalah terkait dengan bahaya LGBT di SMK Negeri 1 Anjatan. Upaya mengatasi dampak dari bahaya LGBT di SMK Negeri 1 Anjatan, di mana LGBT tergolong sebagai masalah kejiwaan seperti yang telah diungkapkan oleh mantan Menteri Kesehatan RI, Ibu Nila Juwita. Dari sisi kesehatan, LGBT itu masalah kejiwaan. Beda dengan gangguan kejiwaan. Kalau gangguan kejiwaan, mereka yang tergabung di dalamnya tidak bisa berinteraksi. Akhir-akhir ini di Indonesia marak pembahasan mengenai LGBT. Sebenarnya apa itu LGBT? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau kaum LGBT memiliki sebuah lambang berupa bendera pelangi yang menjadi cikal bakal mereka untuk bergerak, atau yang dikenal dengan sebutan gerakan pelangi. Gay adalah khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Biseksual adalah sebutan untuk orang yang tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Transgender merupakan istilah yang digunakan orang yang cara berperilaku penampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, bisa menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Faktor penyebab LGBT yang pertama diantaranya adalah dari keluarga, yaitu pola asuh. Pada dasarnya pendidikan secara seksual dan ketertarikan lawan jenis telah dipelajari secara tidak langsung di sebuah keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan atau pergaulan. Faktor lingkungan dan dengan siapa seseorang tersebut bergaul, serta gaya hidup yang dipakai menjadi salah satu faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Dalam hal ini, LGBT dapat dianalogikan sebagai virus yang dapat menyebar siapa saja. Kembali kepada sistem kekebalan tubuh. Seseorang tersebut dapat menerima virus LGBT atau tidak, sebab imun dari setiap orang berbeda-beda. Apalagi tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, maka lingkungan tersebut akan bisa mempengaruhi. Ditambah lagi hubungan pergaulan yang terkesan bebas dan tidak ada aturan akan semakin memperkuat virus LGBT masuk ke dalam tubuh seseorang. Bahaya LGBT, faktor penyebab LGBT begitu cepat, bahkan tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dampaknya sangat besar. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Di antaranya dampak kesehatan. Yang pertama kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terhadap penyakit kanker anal. Kanker mulut, kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut, sebab faktanya rokok bukanlah satu-satu penyebab kanker mulut tersebut. Hal itu sesuai dengan studi di All England, di New England Journal tentang medicine yang dimuat di situs Dallas Voice. Kemudian yang ketiga, meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh manusia. Hal lain diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT.
Yang keempat, HIV atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/AIDS sangat tinggi. Dampak sosial, seorang gay akan sulit menghadapi ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Penelitian menyatakan seorang gay memiliki pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43% orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. 28% melakukannya lebih dari 1.000 orang. 79% melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali, dan 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Berdasarkan penelitian di atas, melegalkan pasangan LGBT dalam ikatan pernikahan akibatnya adalah tindakan yang sia-sia. Dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa yang normal, karena mereka merasakan ketidaksamaan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dampak keamanan, kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat, padahal populasi mereka hanya 2%, 2% dari keseluruhan penduduk itu. Sementara itu di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang kehidupan dan perilaku korban dari kalangan pelaku homoseksual. Cara pencegahan di SMK Negeri 1 Anjatan. 1. Mengundang orang tua untuk mengingatkan perihal pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin anak. 2. Menjaga pergaulan di lingkungan sekolah. 3. Menutup segala celah pornografi melalui misalnya dari gadget lewat kegiatan razia rutin di sekolah, serta mengimbau orang tua harus ikut aktif dalam hal itu. Keempat, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah dengan mengundang narasumber psikolog dan dari puskesmas. Kelima, adanya peraturan sekolah yang melarang adanya LGBT sehingga tidak menyebar semakin parah. Keenam, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Demikian upaya pemecahan masalah kami di SMK Negeri Anjatan. Atas perhatiannya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.